Tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu di depan mata. 1.700, naik 3.000, turun lagi 2.000, naik lagi 4.000, naik lagi, turun, naik lagi. Dan saat ini adalah XBB ya. Nah ini satu tanda bahwasanya pandemi COVID itu masih ada. Kita mengenal berbagai jenis makanan pokok. Ada beras, sagu, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Celakanya, makanan pokok itu tidak banyak diproduksi sendiri, terlebih di wilayah kota besar. Penurunan jumlah lahan produksi karena alih fungsi lahan berdampak pada pasokan kebutuhan. Di Jakarta misalnya, lahan produktif persawahan menurun dari 2.000 hektar pada 2010 menjadi 934 hektar pada 2020. Atau di Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Jawa Barat. Dari 185.000 hektar lahan pertanian pada 2010, turun menjadi 95.000 hektar pada 2020. Kalau mau jujur, sumber karbohidrat utama kita, satu itu padi, kedua itu gandum. Nah problemnya adalah, kalau padi masih kita tanam, walaupun terakhir kita impor banyak. Tapi problemnya yang kedua ini, kita nggak nanam 1 kilo pun yang gandum. Celaka berikutnya, karena adanya penyeragaman pangan pokok, ketergantungan pun tak terhindarkan. Terlepas produksi luar negeri maupun dalam negeri. Contoh misalnya di wilayah-wilayah yang punya basis keragaman pangan tinggi, Papua misalnya, dengan sagunya, dengan umbi-umbinya dan seterusnya. Tapi hari ini investasi diarahkan ke sana dalam berbagai bentuk. Ada estet perkebunan, ada estet pangan. Pernyataan itu tidak berlebihan jika pandemi adalah cermin kita saat ini. Cermin dari situasi yang memaksa kita untuk mengurangi dan membatasi mobilitas. Situasi yang memaksa untuk berdaya pada ekonomi yang sedang terhambat, serta memaksa untuk mengurangi ketergantungan pada yang lain. Situasi yang memaksa kita untuk mencari jalan keluar, baik secara individu maupun mendorong kebijakan agar lebih baik. Untuk itu, kita perlu belajar pada sekelompok masyarakat yang berhasil menjawab tantangan ini semua. Ya, perkenalkan, nama saya Entis Sutisna, tapi kalau sering dipanggil mah jadi Kang Entis. Kebetulan umur saya 45 tahun.
Kesehariannya petani singkong, dari mulai nanam, merawat, sampai panen dan mengolahnya kita mengolah sendiri gitu. Bertani singkong itu ya diajarkan semenjak kecil, semenjak dari mulai SD lah. Kalau SD ya mulai SD pulang sekolah kita udah mulai mengikuti orang tua, melihat aktivitas orang tua, melihat begitu. Belajar dari orang tua sampai agak dewasa kita mulai bertani sendiri, mencoba, dan sampai sekarang bisa. Obat kalau masalah kendaraan timuran sobat rambut jadi ritual itu namanya mipit amit ngalamenta. Jadi kita itu kalau mau tanam, sebelum tanam itu harus memberitahukan dulu lah kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa dulu, kita unjukkan namanya. Jadi biar yang ditanam itu tumbuhnya subur, nggak ada hama, dan kita yang menanam juga ada dalam kebaikan, ada dalam keselamatan. Pantangan itu ya ada sih, yang pasti jangan menggunakan alas kaki. Kita harus ke kebun itu harus telanjang kaki, harus nyeker, karena kita sama alam itu harus berjadi satu. Dan itu banyak manfaatnya buat tubuh kita juga kan, lebih sehat. Dan alam juga udah mendeteksi kita itu ada niat baik kita itu udah terdeteksi sama alam kalau kita nyeker itu. Ya, di sini kan hutan itu dibagi 3 bagian. Ada hutan larangan, ada hutan tutupan, dan hutan baladahan, leuweung baladahan. Nah, yang bisa digarap itu hanya leuweung baladahan buat singkongnya. Yang buat singkong itu buat lahan pertanian itu cuma di lahan baladahan. Jadi leuweung tutupan dan leuweung larangan itu nggak boleh. Apalagi leuweung larangan itu nggak boleh sama sekali dimasukin sama orang. Kalau leuweung tutupan itu batas dari wilayah leuweung larangan ke leuweung baladahan. Jadi pola tanam singkong di Cirinda ini enggak semua dibarengin. Jadi misalkan di sini punya lahannya 5 hektar, jadi dibagi 5 bagian. Jadi misalkan satu bagian itu 1 hektar atau setengah hektaran lah, bisa, jangan terlalu banyak. Di sini biasanya setengah hektaran. Jadi dibagi bergulir gitu. Jadi tiap bulan ada yang panen, ada yang umur 1 bulan, umur 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya gitu. Jadi bergulir gitu. Kebetulan caranya itu dari dulu, emang dari nenek moyang udah diajarkan begitu, karena stok beras itu harus ada terus tiap bulan. Jadi kalau 1 bulan itu, kalau 1 tahun sekali dibarengin semua, nanti nggak kemakan semua lah gitu. Ya, ini kebun singkong umur 3 bulan lebih, tumpang sari sama kacang. Kacangnya juga baru 3 bulan lebih sih, bareng ini nanamnya singkong dulu, udah singkong sehari sesudahnya besoknya kita nanam kacang. Nah, seperti ini. Ini dilihat baru 3 bulan itu, masih muda. Kalau di sini kebanyakan sih tumpang sarinya sama kacang tanah. Tapi ada juga sih yang jagung, ada yang hanjeli, ada yang bunut itu ya. Tapi kebanyakan mayoritasnya kacang tanah. Kalau ini tumpang sari ini udah dari dulu, dari nenek moyang dulu udah mengajarkan gitu. Kalau buat
nanam singkong itu ya biar ada penghasilan yang lebih lah. Ditanam di sela-selanya, dikasih tumpang sari kacang. Kenapa dipilih kacang tanah itu karena dia pendek pohonnya, jadi nggak mengganggu sama pohon singkongnya, dan di sela-selanya itu yang dikasih tumpang sarinya itu. Amit tabekun pada sejak amit widi. Ya, kalau pas panen itu ya kita menghatur nuhunkan ya, mengucapkan terima kasih bahwa kita udah diberi pohon yang ditanam itu kan cuman batangnya, tapi yang tumbuh itu kan bisa jadi singkongnya, itu kan cuman kehendak Tuhan. Kita kan cuman menanamnya aja, kita cuman menitipkan, itu cuman menanam batangnya, tapi yang tumbuh itu singkongnya. Kita berterima kasih, kita mengucapkan pamitan lah, bahwa kita pamit mau memintanya itu pohon singkong itu dipanen. Ya di sini kan petaninya singkongnya diolah sama kita sendiri gitu, sama yang punya pemilik lahannya itu. Jadi diolahnya itu dari mulai dikupas, diparut, diperas, dan dijemur sampai kering. Dan ada jadi dua macam bagian. Ada buat rasinya, ada buat beras singkongnya, buat makanan pokok seharian kita. Dan ada juga yang jadi kanjinya. Nah, kanjinya itu buat dijual ke masyarakat lain, dan di sini juga bisa dijual buat bahan kue, buat bahan cireng dan sebagainya. Ya diutamakan untuk keluarga dulu. Kalau ada kelebihannya baru kita jual. Kalau ada kelebihannya, kalau intinya kita buat kita sendiri aja, buat keluarga. Dan satu kali panen itu bisa mencapai 2 kintal singkong mentah. 2 singkong mentah itu bisa diolah. Kalau udah kering, hasil keringnya itu bisa mencapai 20 kilo bahan rasi, dan kurang lebih 50 kiloan jadi kanjinya, jadi acinya. Nah, bahan yang dibuat rasi itu 20 kilo itu bisa bertahan kalau nutupnya rapat, kalau rapi, nggak lembab, itu bisa kuat sampai 6 bulan. Dan 20 kilo itu satu hari panen itu bisa cukup untuk 40 hari satu keluarga itu, satu kali panen itu. Jadi kalau 10 kali panen ya tinggal dikalikan aja. Dalam 1 hektar lahan yang Entis garap mampu menghasilkan 5 ton singkong setiap tahunnya. Dan tiap 1 ton singkong menghasilkan 100 kg rasi atau beras singkong dan 250 kg bahan kanji. Dengan lahan pertanian seluas 60 hektar, berarti warga Cirende punya 300 ton singkong setiap tahunnya. Itu setara dengan 30.000 kg rasi. Jika warga Cirende berjumlah sekitar 800 orang dan konsumsi rata-rata per kapitanya sekitar 0,1 kg per hari, maka panen tahun ini cukup untuk menghidupi warga Cirende selama 375 hari. Atau 1 tahun lebih 10 hari.
Ini belum termasuk akumulasi stok di tahun-tahun sebelumnya. Dan nilai ekonomi lainnya diperoleh dari olahan 75.000 kg bahan kanji yang bisa diolah berbagai bahan pangan lain. Di kepala teh kayak keluar air tapi basah gitu. Papakannya kayak gitu. Sekarang tinggal masukkan. Ini masukin ke mana? Ini ke kukusan. Kukusan. Namanya asepan sama seeng. Tapi kalau misalnya pakai magicom gitu teh bisa nggak? Kalau Atau magicom dikukus? harus dikukus. Nggak bisa kalau pakai magicom. Paling kalau pakai dandang biasa juga bisa. Oh, iya. Yang penting dikukus aja. Iya. Tinggal ditutup. Ini berapa lama teh? Kira-kira 15 menitan. Ini berarti semuanya. Nah, kalau tepung-tepungan tuh pakainya singkong. Iya, kalau tepung-tepungan pakai singkong. Nah, itu dari rasi itu aja atau diolah lagi teh? Kalau untuk jadi tepung. Kalau untuk jadi tepung itu diolah dari rasi itu juga sih sebenarnya, cuman kita giling lagi sampai halus gitu. Jadi nggak halus gitu kayak tepung terigu aja. Ya kalau orang lain berbicara pandemik dengan pangan sangat mempengaruhi. Kalau berbicara pandemik di Cirende dengan pangan nggak ada masalah, bahkan pandemik juga nggak kerasa. Karena yang namanya masyarakat adat kan mobilitasnya bukan ke kota. Mobilitasnya masyarakat paling ke kebun. Kalau ada pandemik ke kebun jadi patok manuk lah, beres itu, nggak ada masalah. Aman. Cuman Abah kan tetap selalu yang namanya di adat selalu ritual dengan memberikan syarat-syarat apa itu yang supaya ya tolak bala lah penyakit itu tidak masuk, dengan menyampaikan pesan, ikuti pesan pemerintah dengan menjaga segalanya hal-hal karena Cirende, berbicara Cirende itu di masyarakat adat ada yang namanya manut ke Ratu Raja Rarangeuyan. Manut ke Ratu Raja Rarangeuyan itu jadi taat ke kepala negara, menteri, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW yang harus dihormat oleh masyarakat Abah. Jadi manut apapun yang menjadi program pemerintah itu ikuti. Jadi kayaknya berbicara kemarin pandemik ya nggak ada pengaruh. Nyantai aja, aman, ketahanan pangan aman. Ya ada pengalaman sih gagal panen itu tahun 2006-2007an lah, 2006-2007 itu hampir semua lahan di Cirende itu mengalami busuk umbi namanya. Tapi ada 1-2 yang bagus ya, tapi enggak semua total busuk ya. Satu biasa panen kita itu bisa mencapai 5 kali, cuman 1 kali misalkan gitu. Jadi cuman yang bisa diolah itu cuma 1 kali, yang lainnya busuk. Nah, pernah itu pengalaman tahun 2005-2006 semenjak longsor TPA itu. 1 kali panen itu juga kan bisa mencapai 20-40 hari lah buat 1 keluarga itu. Jadi buat keluarga kami itu masih mencukupi waktu kemarin ada gagal panen juga. Tapi kalau hari ini udah mulai bagus lagi lah.
pada akhirnya membangun ada satu kesadaran, nggak bisa juga kita hanya mengandalkan pada pasokan dari negara lain. Dan sangat berbahaya. Kita punya bukti banyak gitu ya, tahun 1978 ketika krisis ekonomi, kemudian 2078 Arab Spring dan seterusnya. Termasuk terakhir yang 2000 sampai sekarang saya kira dampak dari pandemi ya. Terakhir yang 2 tahun terakhir si perang Rusia Ukraina misalnya, itu clear mengatakan bahwa kalau kita tergantung ke negara lain, terjadi goncangan, itu tidak hanya global yang ambruk, dalam negeri juga bisa terpuruk. Apalagi ketika konsumsi pangan kita sebagian besar disandarkan pada produksi dari negara atau petani lain. Ini problemnya di situ. Maka dari itu muncullah gagasan, kesadaran bahwa kita harusnya bisa membangun, memproduksi, mendistribusi, mengonsumsi pangan yang kita konsumsi sendiri, yang produksi sendiri. Disitulah muncul konsepsi kemandirian pangan itu. Kalau di Cirende ya keseimbangan. Jadi mau sekolah setinggi apapun boleh. Tapi ingat, adat istiadat itu kalian jangan ditinggalkan. Bahkan memahami semua apa sih yang menjadi bekal ke depan mereka. Di sini juga kan ada masyarakat adat yang jadi guru. Dulu yang jadi tentara juga ada. Gitu. Yang masih kerja di pabrik banyak. Itu dibebaskan. Hanya mungkin kita harus menjaga tradisinya. Karena ya itu tradisi kan sebuah bentuk peninggalan sebuah sesepuh zaman dulu. Gitu. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Malah Akang dapat pengetahuan itu dari dapat informasi bagaimana sih pelestarian, kenapa sih bisa sampai sekarang itu dari Akang generasi kelima itu sampai 100 tahun gitu bisa lestari Kampung Cirende dan kedepannya gitu. Ternyata dari para peneliti ternyata lebih banyak mencontohkan. Orang Cirende itu lebih banyak mencontohkan dibanding dengan banyak bicara gitu. Ya, Abah yakin ke depan akan lebih masyarakat lebih banyak untuk menjaga ekosistem dan sebagainya itu. Karena bukti nyata mungkin Abah selalu pertemuan di balai atau yang namanya orang Sunda Riungan itu, Abah selalu sampaikan semua kebutuhan menjaga alam dan sebagainya itu selalu terbuka. Abah sering sampaikan, banyak sering pertemuan di sini, datanglah ke Jati, datanglah dinas-dinas, datanglah dari Depa gitu. Abah hanya sampaikan, tolong masyarakat adat, bukan hanya untuk adat, tolong Cirende turunkan perda untuk melindungi, bukan hanya untuk masyarakat adat, semua yang namanya masyarakat Cirende harus dilindungi, termasuk alamnya. Karena menurut Akang kalau hutannya hilang, itu warganya juga akan hilang. Warga Cirende juga akan hilang. Konsepan di adat yang ada Leuweung Ngarangan, Leuweung Tutupan, dan Baladahan, kalau misalkan hutannya udah hancur, kita mau nanam singkong di mana? Kita mau berkembang seperti apa? Itu nggak akan. Contoh misalnya di wilayah-wilayah yang punya basis keragaman pangan tinggi, Papua misalnya, dengan sagunya, dengan umbi-umbinya dan seterusnya. Tapi hari ini investasi diarahkan ke sana dalam berbagai bentuk. Ada estate perkebunan, ada estate pangan yang pada akhirnya tidak hanya menyebabkan monoproduction, monokultur yang itu beresiko karena makin mono makin rentan. Bayangkan hari ini ketika pangan kita menjadi seragam, dulu pangan pokok kita lebih dari 5 jenis. Ada jagung, ada ubi, ada singkong. Pangan pokok loh ya. Di era 80-an ke bawah itu datanya menunjukkan begitu. Padi, jagung. Hari ini tinggal 2 pangan pokok kita. Kalau mau jujur, sumber karbohidrat utama kita. 1 itu padi, kedua itu gandum. Nah problemnya adalah kalau padi masih kita tanam, walaupun terakhir kita impor banyak. Tapi problemnya yang kedua ini, kita nggak nanam 1 kilo pun yang gandum, kecuali di taraf uji coba.
Nah, ketika kita makan gandum dan kita seragam semua, maka ketika terjadi kayak sekarang, perang misalnya Rusia-Ukraina, bayangkan presiden sampai datang ke arena perang untuk memastikan bahwa gandum itu kembali distribusikan ke kita, itu kan satu hal yang menurut saya terlalu besar resikonya bagi bangsa ini. Apalagi kalau kita udah seragam, maka itu tadi rumusnya nggak terdiversify, diversity-nya nggak ada, nggak lokal lagi. Kita makin rentan sebagai bangsa. Makanya ini menjadi kewajiban, bukan hanya wajib, tapi sudah jadi kewajiban bagi siapa saja turunan dari Cirende yang memakan nasi singkong. Itu sudah jadi kewajiban untuk melestarikannya. Itu yang menguatkan Akang sampai hari ini. Meski tak seperti di daerah, masyarakat kota juga mulai berdaya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Memanfaatkan lahan nganggur atau berkebun dengan hidroponik adalah salah satu cara agar pangannya tercukupi. Minimal untuk diri sendiri dan lingkungan terdekatnya. Udah jangan lagi mengeluh, udah jangan lagi menyalahkan, tapi cari solusi gitu. Karena kita harus beradaptasi dalam kondisi apapun gitu. Nah, salah satunya adalah ketahanan pangan. Nah, terjadilah kebun ini yang awalnya itu tuh kami ini uji coba untuk pribadi. Saya sama suami gitu, karena memang dapur kami perlu ngebul gitu kan. Jadi alhamdulillah kita mengelola budidaya amber dan hidroponik ini bisa membantu kehidupan saya dan keluarga saya. Satu ikat ini variatif. Aku biasanya kalau untuk yang membutuhkan, yang memang betul butuh dan mereka itu tidak mampu untuk membayar itu gratis. Ada yang Rp5.000, ada yang Rp7.500. Jadi biasa teman-teman itu tinggal memilih harga yang aku sudah pasang. Jadi mereka yang Rp7.500 berarti ada Rp2.500 mereka untuk bisa berkontribusi untuk yang lain, untuk subsidi silang untuk yang lain untuk bisa mendapatkan kampung saya. Saya melalui grup aja, melalui grup dari pertama dari ibu grup PKK, siapa yang mau beli kangkung, siapa yang mau beli lele, silahkan merapat di Gang Hijau. Dan inovasi ini pun terus berlanjut, seperti yang dilakukan Nurholis Agi dalam film Jutawan Rongsokan. Jadi pernah saya buat dulu, di 2015 saya buat namanya komunitas rumah tanpa pintu. Kalau buka Google keluarlah, saya nanam padi di atas genteng. Jadi gentengnya saya tanamin padi, kemudian saya ajak warga untuk bercoba bercocok tanam dengan kondisi rumah yang seperti ini. Tapi waktu itu saya gagal. Nah, dari kegagalan itulah saya punya cita-cita, saya akan buat lagi, tapi nanti setelah punya duit sendiri kan gitu. Inilah saya mau buat proyek contoh, bagaimana bangsa ini bisa makmur. Karena sekarang ini kan untuk makmur susah. Karena orang nggak bisa mencontohkan. Gimana sih kalau bisa makmur? Sekarang ada nggak kemakmuran? Kemakmuran hanya ada di individu-individu, tapi tidak ada yang di jamaah. Tolong jaga ketahanan pangan. Tolong yang jaga yang namanya Sunda Wiwitan adat. Tolong warisan dari leluhur kita tentang alam. Itu kan seperti itu. Kalau berbicara Abah, ya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun itu sombong Abah. Tapi bukti lapangan, bukti nyata di lapangan. Sekarang anak-anak udah mulai mereka mau. Pulang kuliah mereka bisa nyangkul, pulang sekolah misalnya mereka bisa ngambil rumput gitu. Seperti itu anak-anak di anak.